Halo teman-teman, ini gue mau laporan mengenai eh, permintaan informasi gue kepada pejabat publik ya. Sebagai warga negara yang membayar pajak, gue berhak meminta informasi publik, informasi kepada pejabat publik ya, namanya PPID. Nah, gue minta permohonan informasi kepada PPID sehubungan dengan bukti potong dari seorang petugas pajak namanya Suryo Utomo yang dulu pernah menjadi Dirjen Pajak ya, Direktur Jenderal Pajak. Nah, hari ini sudah ada hasilnya teman-teman ya. Langsung gua sampaikan ke teman-teman semua. Ini dia supaya teman-teman bisa lihat langsung ya. Jadi ini adalah registernya. Jadi ini pertama kali meminta informasi seperti ini nih, formulir permintaan informasi. Tapi ini dibikin oleh sistem teman-teman ya. Gue tinggal masuk ke websitenya PPID. Nanti website itu gue tinggal ketik-ketik apa yang gue minta. Kemudian otomatis oleh si PPID ini akan dibikinin formulir ini. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya, nggak usah bikin formulir ini, nggak perlu. Jadi terdapat anomali dan tidak wajar sistem isi LHKPN-nya Surya Utomo, bla bla bla. Intinya gue minta satu daftar bukti potong bulanan Januari sampai Desember 2024 ya, atas nama Surya Utomo. Yang kedua adalah daftar bukti potong tahunan A1 A2 atas nama Surya Utomo ya, di semua tempat termasuk tidak terbatas pada Kemenkeu. Nomor tiga, hasil pengawasan penelitian AR internal ya. Kan dia punya AR tuh, ada pengawasannya dong terhadap perhitungan kewajaran kenaikan harta Surya Utomo ada atau nggak ada gitu kan. Untuk apa? Untuk transparansi dan integritas dan akuntabilitas penggunaan uang rakyat dan pelaksanaan tugas pejabat negara ya. Oke. eh ini oke. Nah, ini hak-hak dari pemohon informasi ya di Undang-Undang KIP ya. Nomor 14 tahun 2018 ya, keterbukaan informasi publik. Teman-teman tinggal baca aja nanti, tinggal baca aja. Oke. Nah, hari ini sudah ada pemberitahuan tertulis ya. Kemarin ada perpanjangan waktu ya. Kemarin ada perpanjangan waktu. Jadi segitu susahnya dapat informasi seperti ini teman-teman ya. Sampai harus diperpanjang. Dan sekarang sudah ada jawabannya. Ini dia jawabannya. Pemberitahuan tertulis permintaan informasi publik nomor register 143 ya. Dari PPID. PPID Kemenkeu ini ya. Ya, PPID Kemenkeu. Atau DJP ya, gue lupa. DJP kayaknya, lupa gue. Oke. Waktu penyediaan 13 hari kerja ya. Jadi sudah melewati tenggat waktu ya. Maksimal kan 10 hari kalau nggak salah ya. Dia sudah lewat tenggat waktu ya. Penjelasan penghitaman pengaburan. Oke, 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 oke. Titi Susanti ya, Kepala Bagian Manajemen Pengelolaan Data dan Layanan Informasi. Gue bingung deh Titi Susanti ini. Siapa kemarin ya? Bukan dia kayaknya. Orang yang keberatan namanya tuh muncul di YouTube gue. Padahal lu pejabat publik ya. Pejabat publik tuh nggak usah khawatir nama dia muncul di berita atau di YouTube atau dimanapun. Itu udah hal biasa dan nama pejabat publik ya. Masa gue dilaporin ke YouTube ya sama oknum pejabat publik ya. Tapi di Konoha ya, di Indonesia mah nggak ada pejabat begitu. Jadi tanggapan atas permintaan informasi publik Saudara Fungsiawan ya, nomor register 143 bla bla bla, minta ini. Nah, intinya teman-teman warna warna hijau ini ya, intinya adalah permintaan tersebut ditolak ya. Tidak dapat diberikan ya. Nih, tidak dapat diberikan ya karena termasuk informasi publik yang dikecualikan ya. Pasal 17 huruf H angka 3 ya. Nah, mana H angka 3 ini? Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu satu, kondisi keuangan, dua, aset, tiga, pendapatan, dan empat, rekening bank seseorang. Oke? Sampai di sini, teman-teman coba kasih pendapat ya, kasih komentar lu di video gue ini. Apakah ini harus dirahasiakan oleh pejabat publik? Sedangkan kita nih, kalau kita diperiksa pajak, kita mesti ungkapkan semua. Telanjang kita harus ungkapkan semua kalau kita diperiksa sama orang pajak ya. Tetapi ketika mereka yang makan uang pakai uang pajak kita nih, makan uang kita dong mereka itu ya. Gaji mereka semua pakai uang kita. Kita minta transparansi, mereka tidak mau kasih. Dia bilang rahasia. Gimana teman-teman? Gimana? Kalau lu diperiksa pajak, lu bilang data gue data rahasia, apa yang dilakukan oleh petugas pajak? Ditempeleng lu sama petugas pajak yang enak benar lu bilang rahasia. Tidak ada rahasia katanya. Pokoknya kami ini berkuasa. Tidak ada rahasia. Lu harus ungkapkan semua, transparan. Gue teranjangin lu. Kalau lu nggak mau minta, nggak mau kasih, gue minta dari bank. Bank harus kasih kepada kami, gitu ya. Jadi semua data wajib pajak harus telanjang dan transparan dan tidak boleh rahasia di mata petugas pajak. Tetapi ketika sebaliknya, gue meminta data-data tersebut kepada si petugas pajak, dia bilang,
ini data pribadi kami, nggak mau gue kasih. Bangsat, begitu teman-teman ya. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Mari kita baca. Oke, jadi teman-teman tinggal baca aja ya. Ini file ini sudah gue kasih linknya di dalam deskripsi deskripsi dari YouTube gue ini ya. Jadi lu nonton aja nanti. Kalau mau baca baca aja teman-teman ya. Silakan dibaca. Ini panjang sekali ya. Tapi gue nggak peduli isinya. Intinya ini permohonan keberatan gue ya. Jadi segitu ribetnya negeri Konoha ini, teman-teman ya. Kalau lu tidak senang dengan hasil jawaban dia, lu masih mengajukan keberatan resmi kan? Bangsat ini begitu caranya ya. Tapi nggak apa-apa, teman-teman, nggak apa-apa ya. Kita ikuti prosedur ya. Kita ikuti prosedur. Ini harus mengajukan keberatan ya. Keberatannya gua sampaikan ya. Alasan penolakan informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi yaitu keuangan, aset, kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang. Oke, poin-poin keberatan gue adalah yang pertama, rahasia pribadi kondisi keuangan. Apa maksudnya barang ini? Kondisi keuangan itu seperti apa? Seperti apa? Nggak jelas nih, definisinya apa? Dasar hukum apa yang digunakan? Maksudnya, dasar hukum apa yang digunakan untuk mendefinisikan kondisi keuangan? Oke, yang gue minta adalah bukti potong. Di dalam bukti potong tidak ada informasi pribadi mengenai kondisi keuangan. Itu loh, Pak PPID kan nggak jelas lo jawabnya. Kalau ada, berikan contoh bagaimana sebuah bukti potong dapat mengungkap rahasia pribadi kondisi keuangan. Coba silakan dibikin contohnya. Mana contohnya si Pak PPID ini? Nggak ngerti dia ya. Apa hubung apa hubungannya bukti potong dengan kondisi keuangan? Nggak ada hubungan, bos. Nggak ada hubungan. Pak PPID bener-bener gua keplek juga nih palanya nih ya. Bercanda guys, bercanda ya. Nggak boleh main hakim sendiri ya. Nomor dua, rahasia pribadi aset. Di dalam data yang gue minta, yaitu bukti potong, itu tidak ada data mengenai aset, bos. Ampun, dah si PPID ini. Jadi, error in substansi jawaban saudara ini ya. Lagi pula, sebagai pejabat publik, aset harta adalah tidak rahasia. Buktinya ada di LHKPN, ya kan? Data harta pejabat publik bukanlah data rahasia. Beda dengan data pribadi kalau bukan pejabat publik. Itu bukan itu data rahasia, gitu ya. Tetapi kalau pejabat publik, ya bukan rahasia dong data harta dia, data aset dia. Itu kok itu rahasia sih? Nah, oke, lanjut. Nomor tiga, rahasia pribadi pendapatan. Nah, sebagai pejabat publik, pendapatannya adalah tidak rahasia. Buktinya ada undang-undang yang mengatur mengenai pendapatan dari pejabat publik, ya kan? Pendapatan dari pejabat publik adalah informasi yang dapat dikonsumsi bebas oleh masyarakat sebagai bentuk transparansi penggunaan uang rakyat. Tetapi kan bukan hanya undang-undang mengenai pendapatan publik, pendapatan pendapatan gaji pejabat, tetapi kan kita juga harus tahu benarnya tuh berapa yang lu dapatkan. Kalau di undang-undang bilang lu dapatnya 10 juta, benar nggak lu dapat 10 juta? Kan begitu. Itu kan adalah hak dari petugas pajak, wajib pajak ya. Hak dari warga masyarakat untuk tahu uang rakyat ini, uang pajak kami ini harusnya dipakai untuk memberi lu gaji 10 juta, contohnya gitu. Kami berhak tahu dong, yang benar-benar lu dapat tuh berapa. Betul nggak, teman-teman? Gimana teman-teman? Silakan di komentar teman-teman ya di video ini ya. Jadi DJP ini segitu atau Kemenkeu ya, segitu getolnya melindungi Suryo Utomo. Kenapa? Apa rahasia yang diketahui oleh Suryo Utomo sehingga harus dilindungi segitu segitu hebatnya, sehingga harus harus diayomi, harus dilindungi, harus eh, tidak boleh disentuh oleh siapapun. Menteri Keuangan sampai turun tangan di pengadilan bantuin si Suryo Utomo coba. Kenapa? Apa istimewanya orang ini? Apakah dia pejabat publik yang istimewa? Apakah dia lebih istimewa dari pejabat publik yang lain? Nah, kita nggak tahu, teman-teman ya. Oke, jadi gue sudah ajuin keberatan. Seperti biasa, keberatan itu nanti akan berproses lagi ya. Ya mungkin 1 bulan lagi. Seperti biasa ya. Agak lama waktunya kalau PPID, Kementerian Keuangan sama DJP ya. Jadi intinya, kalau warga masyarakat diperiksa petugas pajak, kita tidak boleh rahasiakan apapun. Semuanya harus kita ungkapkan. Transparan. Tetapi ketika mereka mau kita periksa, melalui mekanisme resmi ya, yang namanya PPID ini, dia tutup semuanya, tidak boleh, tidak ada transparansi untuk warga negara, apalagi yang menyangkut harta pejabat publik. Lah, kok kebalik dengan yang kita pahami selama ini?
yang kita pahami selama ini kan harta pejabat publik itu tidak rahasia. Oke, teman-teman ya. Jadi kasus ini akan masuk ke sengketa informasi publik ya. Sengketa informasi publik itu nanti di Komisi Informasi Publik ya. Nanti kita akan lihat bagaimana persidangannya. Sampai jumpa, semoga terbantu.